Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mubarok dari kelas 10 MIPA 3 dari nomor absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab biologi animalia, yaitu tentang Coelurantha, Platymentes, Nematodmentes, dan Annelida. Yang pertama adalah Coelurantha. Coelurantha disebut juga hewan berongga dan menggunakan rongga tubuh yang dimilikinya digunakan sebagai tempat pencernaan makanan. Hewan ini hidup di laut dan memiliki dua fase hidup, yaitu polip dan medusa. Ciri-ciri Coelurantha: 1. Tubuhnya tersusun atas banyak sel dan bersimetri radial. 2. Diplomastik atau tubuhnya tersusun atas dua lapisan jaringan. 3. Memiliki rongga tubuh yang digunakan sebagai usus. 4. Habitatnya berada di perairan, baik perairan air tawar maupun perairan air laut. 5. Memiliki sistem pencernaan dengan sistem gastrovaskuler. 6. Memiliki lengan tentakel yang dilengkapi dengan sel beracun atau cnidoblas. 7. Memiliki dua tipe tubuh, yaitu polip dan medusa. Tipe polip yaitu adalah tipe tubuh yang menempel pada substrat tertentu, sedangkan tipe medusa yaitu tipe tubuh yang dapat berenang dengan bebas. Perkembangbiakan Coelurantha. Siklus hidup Coelurantha dimulai saat sel sperma dan sel ovum bertemu, kemudian membentuk zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi larva bersilia, yaitu planula. Planula tumbuh menjadi polip berbentuk trompet yang disebut Scyphistoma. Tubuh Scyphistoma terdiri atas sekat-sekat yang disebut strobila, yang dimana setiap ruasnya dapat terlepas evira yang dapat berenang dengan bebas. Evira kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian menjadi medusa. Klasifikasi dan peranan Coelurantha. Yang pertama yaitu hydrozoa. Sebagian besar hidup di laut dan hanya sedikit yang hidup di perairan tawar. Terdapat dalam fase polip dan medusa pada sebagian besar spesies. Pada fase polip seringkali membentuk koloni. Contohnya yaitu Hydra spesies, Obelia spesies, dan Psia spesies. Yang kedua yaitu Spigozoa. Semua spesies Spigozoa hidup di perairan laut, mempunyai bentuk dominan medusa, mempunyai tentakel yang mengandung sel sengat dan beracun yang gatal. Jika tidak tahan, kulit akan melepuh. Diameter tubuhnya dapat mencapai 2 meter. Contohnya yaitu Aurelia aurata atau ubur-ubur, Sania spesies, dan Plagia spesies. Yang ketiga yaitu Anthozoa. Anthozoa merupakan Coelurantha yang memiliki bentuk tubuh menyerupai bunga. Anthozoa merupakan pembentuk anemon laut atau terumbu karang yang dapat menambah keindahan pemandangan laut. Contohnya yaitu Tubipora mustica dan Corallium. Peranan Coelurantha dalam kehidupan sehari-hari. Peranan Coelurantha antara lain yaitu Aurelia aurata atau ubur-ubur yang dapat dimakan, Anthozoa yang digunakan sebagai komponen utama pembentuk ekosistem laut. Anthozoa juga dapat digunakan sebagai hiasan rumah. Yang kedua adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata platy yang artinya pipih dan helminthes berarti cacing. Jadi Platyhelminthes adalah cacing pipih. Ciri-ciri Platyhelminthes yaitu bentuk tubuh pipih dan tidak berkuku-kuku, merupakan hewan tripoblastik asolomata. Sistem pencernaan dengan menggunakan gastrovaskuler dan belum sempurna. Sistem transportasi secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Sistem ekskresi menggunakan sel api. Tidak memiliki sistem peredaran darah. Respirasi secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Klasifikasi dan peranan Platyhelminthes. 1. Turbellaria atau cacing berbulu putar merupakan cacing yang hidup secara bebas. Contohnya adalah Planaria. Cacing ini dapat digunakan sebagai bioindikator terhadap kadar pencemaran di suatu perairan. Cacing ini suka hidup di perairan yang bersih dan belum tercemar. Sistem ekskresi pada cacing ini yaitu menggunakan sel api atau flame cell. Sistem saraf cacing ini menggunakan sistem saraf tanggal tali. 2. Trematoda. Trematoda adalah cacing pipih yang bersifat parasit pada hewan dan manusia. Trematoda disebut cacing hisap karena memiliki alat penghisap atau saker. Alat penghisap digunakan untuk menempel pada tubuh inang. Saat menempel, cacing ini mengambil makanan berupa jaringan atau cairan dari tubuh inangnya. Contohnya adalah cacing hati atau Fasciola hepatica yang bersifat parasit pada hewan ternak, dan serta Clonorchis sinensis dan Ophiocerosis sinensis yang bersifat parasit pada hewan ikan dan keong. Berikut adalah daur hidup cacing Fasciola hepatica.
Lalu hidup ini dimulai dari telur, kemudian tumbuh menjadi larva basilia atau merostium yang kemudian masuk ke dalam siput, berkembang menjadi redia, kemudian menjadi sporokista dan berkembang lagi menjadi sergaria. Sergaria kemudian berenang menuju rumput dan dimakan oleh domba. Dalam tubuh domba, cacing ini berkembang menjadi dewasa pada hati hewan, kemudian menetas telur, kemudian dibuang melalui feses, dan selanjutnya 3. Kestoda. Kestoda adalah berbagai jenis cacing pita yang hidup parasit pada hewan dan manusia. Cacing ini tidak memiliki sistem pencernaan karena sari-sari makanannya dapat diserap langsung oleh seluruh permukaan tubuhnya. Cacing ini memiliki ruas-ruas yang biasa disebut dengan proglotit, yang dimana setiap proglotit mengandung sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan mampu menyerap sari-sari makanan dari inangnya. Contohnya adalah Tania saginata dan Tania soleum. Tania soleum merupakan cacing parasit pada manusia dengan hostis perantara adalah babi. Pada kepalanya terdapat alat pengisap dan kait dari kitin yang biasa disebut dengan rostellum. Tania saginata secara sepintas mirip dengan Tania soleum. Perbedaannya adalah ukurannya lebih panjang dan tidak memiliki rostellum, serta hostis perantaranya adalah sapi. Berikut adalah siklus hidup cacing pita pada tubuh manusia dewasa. Dimulai dari proglotit, cacing dewasa yang mengandung embrio akan melepaskan diri dari rangkaian proglotit dan keluar dari tubuh inangnya melalui fases. Apabila proglotit dewasa tertelan oleh babi atau sapi, maka di dalam usus sapi atau babi, selubung telur dalam proglotit akan larut sehingga keluar larva yang disebut dengan heksakan atau onkosfer. Disebut dengan heksakan karena larva tersebut memiliki 6 kait kitin. Larva akan menembus susu babi, ikut aliran darah, dan singgah di otot atau jaring lain membentuk cysticercus. Apabila manusia memakan daging yang mengandung cysticercus, maka cysticercus akan masuk ke tubuh manusia dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Yang ketiga adalah Nematilmentes. Nematilmentes merupakan cacing yang tubuhnya berbentuk bulat panjang atau gilik. Bentuk tubuhnya simetri bilateral, tidak bersegmen, serta bersifat tripoplastik dan berongga semu atau pseudoxylomata. Di tanah liat, air asin, dan air tawar, semua anggota Nematilmentes merupakan parasit. Berikut adalah contohnya. 1. Cacing tambang atau Ancylostoma duodenale banyak menyerang orang-orang yang bekerja di pertambangan yang menginfeksi kulit kaki. Cacing ini hidup di dalam usus dan memiliki alat kait yang digunakan untuk mencengkram dan mengisap darah. Seseorang yang telah menderita penyakit cacing ini bisa terkena penyakit anemia. 2. Cacing perut atau Ascaris lumbricoides. Cacing ini hidup parasit pada usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit cacingan. Cacing ini mengambil makanan dan menghisap darah, sehingga penderita penyakit cacing ini akan terlihat pucat dan perut buncit. 3. Cacing kremi atau Oxyuris vermicularis berukuran kecil, berwarna putih, dan hidup di dalam usus besar manusia, tepatnya dekat dengan anus. Cacing ini sering menyerang anak-anak kecil. Keberadaan cacing ini sangat mengganggu aktivitas manusia karena dapat menimbulkan rasa gatal. 4. Cacing filaria atau Wuchereria bancrofti. Cacing ini disebarkan oleh nyamuk culek dan menyebabkan penyakit kaki gajah. Yang keempat adalah Annelida. Ciri-ciri Annelida: tubuhnya bersegmen-segmen sehingga tampak bergelang-gelang, tripoplastik selomata, dan berongga sejati. Sistem pencernaannya sudah sempurna dan bersifat selomata. Sistem saraf tangga tali dan sistem peredaran darahnya terbuka. Klasifikasi Annelida: 1. Polychaeta. Polychaeta merupakan kelompok cacing yang memiliki banyak rambut. Tiap segmen terdapat parapodia, yaitu semacam kaki yang terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya. Kepala terlihat dengan jelas dan bermata. Habitatnya di laut, contohnya cacing wawo dan cacing palolo. 2. Obligochaeta. Obligochaeta merupakan kelompok cacing yang berambut sedikit dan tidak mempunyai mata. Sebagian besar habitatnya di air tawar atau di darat. Cacing ini bersifat hermaprodit, tidak mempunyai parapodia, dan memiliki beberapa setae. Contohnya yaitu Chaetogester, Megacoleidis australis, dan lain-lain. 3. Hirudinea.
Habitatnya berada di air tawar atau di darat, bersifat parasit atau predator dan tidak memiliki parapodia. Tubuhnya tersusun atas 33 segmen, satu buah prostamium, dan alat penghisap berupa posterior atau anterior, bersifat hermaprodit dan mempunyai jaringan ikat. Contohnya yaitu Hirudo medicinalis atau hewan lintah. Sekian penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.